ini. Baiklah, selanjutnya ibu-ibu, ini Ibu Adita, calon guru penggerak angkatan 10 dari sekolah kita SMA Swasta Muslimat Samarangan. Beliau akan mempresentasikan diseminasi budaya positif kepada guru-guru semua. Kepada Ibu Adita, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah baik ya, sesuai dengan wajah-wajah hari ini ya. Walaupun matahari yang terik hari ini, tapi mendukung juga untuk alhamdulillah datang ke tempat yang diadakan acara hari ini. Baiklah Bu, untuk mempersingkat waktu, saya akan mendiseminasi yaitu tentang budaya positif ya. Sebelumnya saya juga minta maaf dulu Bu, karena saya berdiri di sini. Karena saya berdiri di sini bukanlah saya yang lebih dari ibu-ibu ya, bahwa saya juga di sini berdiri sama-sama untuk belajar ya, yaitu belajar tentang ilmu yang saya dapatkan dari guru penggerak di angkatan 10 ini. Semoga nanti kedepannya bisa saya bagikan kepada ibu-ibu ataupun rekan sejawat kita di sini. Baiklah, untuk budaya positif ini, nama saya Anita dari SMA Swasta Muslimat. Saya dari calon guru penggerak angkatan 10. Nah, sebelum saya melanjutkan kepada budaya positif, ini ada 4 pertanyaan. Yang pertama dulu saya bertanyakan kepada ibu-ibu, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, setuju atau tidak Ibu? Kurang. Kadang setuju, kadang enggak. Kadang setuju, kadang tidak. Bagaimana yang lain? Tidak. Tergantung situasi. Ya, tergantung situasi. Boleh Ibu ya. Untuk nomor 2, itu pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Bagaimana Ibu? Enggak juga sih Bu. Enggak mesti ya, pasti ya. Masih boleh apresiasi juga. Untuk nomor 3, guru harus memberikan solusi kepada siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Untuk nomor 4, guru bisa berperan menjadi teman untuk siswa. Setuju. Setuju berarti ya. Jadi dari 4 pertanyaan ini, itu kan kita melihat bahwa di sini dari pernyataan ini kita bisa melihat bahwa ada yang setuju, ada yang tidak. Itu ada alasannya sendiri masing-masing. Yang pertama ada budaya positif ya. Apa itu budaya positif? Sebelum saya menjelaskan untuk ibu-ibu, nah mana contoh yang termasuk ke dalam budaya positif? Ya. Apa contohnya dari budaya positif? Salah satunya Membiasakan contoh, misalkan kita kalau ngomong di depan anak-anak menunjukkan kata dengan baik, sehingga nanti anak-anak juga akan mencontoh bahwa ucapan bahasa yang baik itu seperti ini. berarti keuntungan kata yang baik ya. Disiplin apa namanya, budaya positif itu berarti budaya yang berbaur aura positif ya. Apalagi contohnya seperti disiplin, tanggung jawab ya, menghormati satu sama lain, itu termasuk ke dalam budaya positif ya. Yaitu budaya positif adalah pembiasaan dan bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter positif murid. Budaya positif dapat dibangun dengan syarat sekolah menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Kita tahu bahwa Bu, di sekolah itu menjadi nomor 2 ya, rumah bagi siswa. Bagi siswa, kita harus menciptakan bagaimana siswa itu nyaman berada di dalam sekolah. Nah, yang kita terapkan di sini adalah untuk mendukung kenyamanan siswa. Itu kan perlu adanya kebersihan, ruang lingkup yang bersih. Nah, itu mendukung dalam kenyamanan siswa.
motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, keyakinan sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, yang pertama ini ada disiplin positif dan segitiga restitusi. Jadi kita tahu bahwa disiplin itu sudah masuk ke dalam hal yang positif ya. Untuk apa tujuan disiplin positif itu? Yaitu untuk menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan orang yang dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi disiplin positif itu ibu-ibu dalam keseharian kita, dalam kita mengajar, kita menerapkan yang pertama itu budaya disiplin ya. Selanjutnya disiplin yang harus dijalankan oleh siswa. Gunanya untuk apa? Untuk yang meningkatkan untuk meningkatkan prestasi siswa. Nah, untuk siswa juga. Nah, jadi disiplin itu bukan hanya untuk mereka, sebenarnya untuk diri kita juga itu butuh disiplin. Nah, disiplin itu harus dimulai dari diri sendiri. Orang lain tidak bisa merubah kita untuk menjadi disiplin. Jadi dari kita itu harus dimulai dari disiplin juga. Anak-anak akan mencontoh. Misalnya nih, di dalam sekolah dalam ruangan, ketika gurunya datang, itu kita sekolah masih jam 2, gurunya datang jam 2:10 atau jam 2:05. Nah, siswa itu akan mencontoh nantinya. Oh, ibu itu datangnya jam 2:05 ya. Siswa bagaimana? Jadi apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah disiplin dari kita. Yang kedua yaitu ada segitiga restitusi ya. Jadi segitiga restitusi itu dalam disiplin positif ketika siswa itu mengalami sebuah kasus. Jadi kasusnya itu bisa ditangani dengan segitiga restitusi. Jadi kita tahu bahwa disiplin itu sangat penting. Disiplin itu yang kita terapkan bukan hanya untuk siswa, melainkan untuk diri kita dulu sebagai pendidik, yaitu sebagai guru. Karena kenapa? Karena siswa itu akan meniru bagaimana gurunya nantinya. Oh, kalau ada misalnya kasus ibu itu datangnya jam 2:05. Kalau kita jadwal masuk sekolah itu jam 2. Nah, sementara siswa itu akan melihat bagaimana ibu itu datangnya jam 2:05, kita segitu juga datangnya. Nah, tapi kalau kita disiplin, kita sebagai guru sudah berdiri di depan pintu, kita memanggil si anak untuk masuk cepat-cepat karena waktunya kita juga terbatas. Jadi dia melihat bahwa ibu itu disiplin. Tapi kami juga harus menirunya, ya, karena kita ibarat guru itu akan menjadi model yang akan ditiru oleh banyak orang. Nah, jadi apa tujuan disiplin positif di sini? Yaitu untuk menanamkan motivasi yang ketiga pada murid, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, itu yang kedua ada segitiga restitusi. Jadi kalau seandainya nanti dalam sekolah, dalam mengajar, kita ada melihat siswa, yaitu siswa kadang-kadang datangnya terlambat. Apakah kita sebagai guru langsung memberikan hukuman? Nah, kalau ibu-ibu sendiri, jika ada siswa nanti yang datang terlambat, kira-kira apa nih solusi yang ibu kasih kepada siswa tersebut misalnya? Kadang ya tergantung siswa sih Bu. Kadang bukan ada yang anaknya agak bandel sedikit,
alasannya apa? Mungkin memang anak si ini dia sering sekali, udah hampir tiap hari, udah sakit misalnya. Misalnya nih Bu kan, kalau ada siswa yang menurut Ibu itu datang terlambat, kira-kira hukuman apa yang Ibu berikan? Beda-beda. Ya kan, misalnya salah satu hukuman apa? Kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan Di ya. depan Oke. kelas. Misalnya apa lagi? Di depan kelas. Ya, berdiri di depan kelas itu salah satu tujuannya apa ya kita untuk menerapkan mereka seperti itu sebelum memberikan hukuman. Supaya lebih disiplin. Ya, tujuannya adalah Supaya supaya mereka lebih lebih Disiplin. disiplin. Nah, kita di sini dalam segitiga diskusi itu kita akan mengenal bagaimana caranya itu mengatasi permasalahan yang dialami siswa itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu dibagi menjadi 3, ya. Kita dibagi jadi segitiga restitusi itu dibagi menjadi 3. Nah, sebelumnya dalam dunia pendidikan kita dapat melakukan disiplin diri kepada peserta didik itu melalui segitiga restitusi. Jika peserta didik tersebut melakukan pelanggaran keyakinan dan kesepakatan kelas. Nah, sebelumnya ibu-ibu ada buat nggak kesepakatan kelas? Ada ya. Ada tapi nggak tertulis. Ada tapi tidak tertulis. Nah, nanti kita akan belajar di sini yaitu dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu sangat penting, Bu. Ya, sebelumnya keyakinan kelas kita akan mempelajari dulu segitiga restitusi itu. Ya, coba ini. Nah, segitiga restitusi itu dibedakan menjadi 3. Itu yang pertama menstabilkan identitas. Nah, ini ada salah satu contohnya, yaitu contoh ketika melakukan praktikum terdapat siswa menggunakan pakaian kerja tidak lengkap sesuai kesepakatan kelas. Apakah siswa tersebut diperbolehkan praktik atau tidak? Ini salah satu kasusnya. Kira-kira bagaimana ini? Dibolehkan atau tidak, Bu? harus buat kesepakatan dulu, Bu. Ya, harus dibuat dengan kesepakatan dulu. Nah, berarti kesepakatan itu penting tidak? Penting. Ya, sangat penting. Nah, itu salah satu cara untuk memperbaiki diri agar terwujud disiplin diri dapat dilakukan dengan segitiga restitusi. Nah, kita bahas pada yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, apa contoh kalimatnya? Menstabilkan identitas yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Misalnya bukan ada kasus ada seorang siswa itu si A namanya kita buat, dia datang terlambat selalu ke sekolah. Atau si A itu ada kasusnya dia ketika pergantian jam pelajaran itu dia ke toilet. Nah, kira-kira itu langkah apa saja yang kita lakukan kepada siswa tersebut? Apakah langsung kita panggil beri hubungan? Atau kita bujuk dulu? Kasih peringatan dulu, Ibu kan? Ya, sebenarnya yang pertama itu adalah kita kasih dengan peringatan. Nah, mungkin kita sebagai naluri ibu ya, kadang-kadang ada siswa ketika melanggar aturan, kita langsung kita memberi sebuah namanya pilihan ya. Seandainya nanti melanggar, itu kedepannya akan diberi sanksi. Ya, itu yang bisa kita lakukan ya kalau kita seorang naluri ibu. Ya, mungkin kalau naluri bapak itu agak beda sedikit dari seorang naluri ibu. Misalnya ada kasus siswa yang dia pakai
seragam sekolah langsung ditindaklanjuti menyit itu terus. Ya. Nah, itu kadang-kadang ada Bu. Nah, cara menangannya pertama menstabilkan identitas dulu. Kita harus menanyakan kepada siswa yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna, itu salah satu kalimat yang kita terangkan kepada siswa. Atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ini Bu, maknanya adalah menstabilkan identitas. Itu kita tanyakan kepada siswa dulu. Kita panggil, misalnya ada si A, kita tanyakan kepada dia, ya. Ya, kamu kenapa melakukan sebuah kasus yaitu tidak masuk sekolah di jam pergantian pelajaran ibu ini misalnya. Nah, dijawab sama siswa, saya bosan di dalam ruang. Nah, kita tanya dulu, kita buat pendekatan kepada siswa. Setiap siswa melakukan kesalahan itu pasti ada alasan. Kita dekatin dulu. Nah, kita tanya apa selanjutnya, yaitu dengan validasi tindakan yang salah. Yang kedua itu ada validasi tindakan yang salah. Itu contoh kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, pada nomor 2 itu validasi tindakan yang salah. Berarti sebelumnya kita sudah memanggilkan siswa, ya siswa itu kita tanyakan apa permasalahannya, kenapa dia melakukan, dan kita tanyakan kepada validasi ini, yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini, ya. Jadi siswa itu tidak melakukan kesalahan, kita harus tanya mengapa dia melakukan ini. Sedangkan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita sudah menyepakati, yaitu ada keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama antara siswa dengan guru, yaitu dengan contoh kalimat apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Jika kamu melakukan, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi pada keyakinan kelas ini kita menanyakan kalimat hal-hal yang seperti itu. Nah, berarti itu cara segitiga restitusi dalam sebuah kasus. Nah, yang ketiga ada teori kontrol. Dan teori kontrol itu ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Karena kontrol itu pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Walau tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, misalnya ada sebuah permasalahan, kadang-kadang siswa itu melakukan tindakan di dalam ruang, yaitu dia iseng kepada temannya ya. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa kadang-kadang
biasa. Nah, misalnya itu karena kedisiplinan ya, karena udah disiplin. Nah, bukan semata-mata kita tuh menerapkan penghargaan. Misalnya nih, kita guru kan itu kadang-kadang saya datang cepat karena aku dengan kepala sekolah saya. Berarti hal tersebut kita lakukan bukan berasal dari diri kita. Nah, itulah butuh disiplin. Oke, selanjutnya. Nah, yang kelima ini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua penguasaan, ketiga kesenangan, keempat kebebasan, dan yang kelima kasih sayang dan rasa diterima. Jadi sebelum saya melanjutkan ini, saya mau menanyakan dulu sama ibu-ibu nih, kebutuhan dasar manusia nih. Nah, kira-kira di dalam ruangan ibu-ibu itu ada tidak kasus yang ibu lihat di sekitar ruangan ibu belajar? Apa salah satu kasusnya? Kalau saya sendiri, saya melihat itu di sebuah kasus dalam ruangan, itu saya sering melihat siswa tersebut kadang-kadang tidur. Nah, ketika saya mendekati siswa tersebut, saya menanyakan, kenapa kamu tidur, nak? Karena tadi belum sempat istirahat, karena tadi belum ini, belum itu. Nah, itu yang pertama saya lakukan adalah pendekatan, ya. Nah, kadang-kadang ada siswa di dalam ruangan ibu itu tidak mau belajar. Nah, apa salah satu kendalanya? Yaitu tidak makan, ya. Menurut ibu-ibu, jika ada di dalam ruangan itu ada siswa ibu yang tidak makan, bagaimana yang ibu lakukan kira-kira? Suruh makan dulu. Suruh makan dulu ya. Nah, berarti makan itu butuh tidak untuk dia lebih disiplin atau lebih semangat belajar? Ya, benar Bu ya. Sebenarnya untuk anak-anak untuk lebih belajar lebih giat lagi, yang pertama itu harus ada bertahan hidup, artinya dia butuh makanan. Kalau dia nggak makan, pastinya dia ingat, aduh saya nggak makan ini, perut saya di kerongkongan. Ya, akhirnya yang dia pikir adalah bukan pelajaran, melainkan dia melainkan makanan. Berarti itu bukan disiplin dari rumah. Ya, dari rumah ya. Ya, itu yang kedua ada penguasaan. Nah, mari. Kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 5. Itu yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Nah, yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, artinya jika di dalam ruang siswa kita itu tidak belajar karena kendala dia belum makan, solusi yang kita kasih itu adalah dia harus makan dulu ya. Ya, tapi kita kasih waktu kepada anak-anak didik kita untuk makan dulu. Karena kenapa Ibu? Karena kalau mereka tidak makan itu artinya tidak siap belajar. Benar kan Ibu-ibu? Iya. Nah, kita sendiri belum makan itu konsentrasi kita itu tidak terpenuhi. Ya karena belum makan, apalagi tadi sebelum kita belajar sempat lihat makanan dulu. Ibu kita makan masa apa, jadi kita mau makan karena terburu waktu tidak makan akhirnya keinginan terus ya. Karena lagi pelajaran yang kita ingat itu adalah makanan. Nah, itulah butuh yang pertama, kebutuhan hidup. Dan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima, jadi dia biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Nah, yang ketiga
ketiga ada penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Dan yang keempat ada kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Yang kelima ada kesenangan. Nah, kita lihat di sini ada contohnya nih. Doni melakukan keisangan terhadap salah satu temannya. Dia sengaja menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Nah, misalnya kasus seperti ini sering nggak ibu lihat di dalam ruangan? Sering Banget, sering bu. Ya, sebenarnya kita langsung menyeluruhi alat si anak ini campur nih kayaknya ya. Nah, sebenarnya bukan ibu ya. Sebenarnya si anak itu dia ini masuk dalam kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan. Mungkin dengan mencolek kawannya, akhirnya kawannya ngambek dengan wajah yang imut, akhirnya dia senyum. Dia merasa senang dia. Ya, itulah kebutuhan dasar manusia itu poin yang kelima. Nah, di sini ada posisi kontrol guru itu ada 5. Jadi di posisi kontrol guru ini ada video, boleh disaksikan sebentar lagi. Itu poin videonya. Nanti kita akan melihat posisi kontrol guru itu bagaimana. Iya, Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang di modul 5 posisi kontrol. Materi kali ini adalah mendalami salah satu dari 5 posisi kontrol yang telah saya katakan pada kamu. Kalau tidak mau belajar, tidak usah ganggu teman yang lain. Kamu ini bisa nggak sih sekali aja menjadi guru yang baik? Ini terakhir ya, Pak Guru peringatkan. Kalau kamu sekali lagi membuat kacau, kamu akan Bapak keluarkan dari kelas. Mendengar perkataan Pak Tejo, Adi terdiam dan menutup, tak berkata dia sempat takut. Setelah Pak Tejo kembali ke depan kelas, Adi terlihat mencoret-coret bukunya dengan geram, wajahnya memerah. Ibu dan Bapak Guru, mari kita bedah cerita singkat Pak Tejo dan Andi tadi. Menurut Ibu dan Bapak Guru, bagaimana perasaan Andi terhadap respon Pak Tejo? Apa yang Andi rasakan ketika dimarahi, dimaki, dan diancam di depan teman sekelasnya? Menurut Ibu dan Bapak Guru, mengapa Andi mencoret-coret buku atau meja setelah Pak Tejo kembali ke depan kelas? Apakah Andi akan terdorong merefleksikan pengembangan dirinya? Ibu dan Bapak Guru, cerita singkat itu menggambarkan salah satu dari 5 posisi kontrol guru menurut Time Gosen, yakni penghukum. Penghukum tidak selalu menggunakan hukuman fisik, namun bisa juga dengan hukuman verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum percaya bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Diane Gosling menjelaskan, penghukum bahkan melihat pertanyaan-pertanyaan dari murid-murid sebagai penghinaan terhadap otoritas guru, bukan sebagai kesempatan berdiskusi. Penghukum merespon perlakuan negatif murid, diantaranya dengan menarik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Polanya, penghukum akan menggunakan ancaman untuk mengatur murid-murid. Sekarang kita lihat cerita berikutnya yuk. Ibu sudah mempersiapkan permainan nih. Dari sini nanti akan ditentukan si duluan. Kalian siap? Mia, sekarang giliran kamu ya.
lupa lagi, lupa lagi. Kamu kapan sih bisa ingat ada tugas? Sesudah semua temanmu presentasi, kamu ibu hukum menyanyi di depan semua temanmu ya. Besok kalau lupa lagi, ibu beri hukuman lebih berat. Awas. Ibu dan Bapak Guru, posisi penghubung sebagaimana diilustrasikan oleh peran Pak Tejo dan Bu Linda membuat murid merasa ingin memberontak dan menyalahkan diri sendiri. Murid kemungkinan akan merasa gagal, marah, dan menendam atau bersifat agresif. Pada cerita sebelumnya, respon Adi setelah dimarahi Pak Tejo adalah mencoret-coret buku dengan geram. Bisa jadi itu merupakan cara Adi meluapkan emosinya karena marah, sedih, sekaligus malu. Sementara respon diperlihatkan Nia adalah wajah datar. Namun, kita tidak bisa mengetahui apa yang sebenarnya Nia lakukan untuk menyalurkan emosi negatif setelah dimarahi dan harus menjalankan hukuman yang membuatnya merasa dipermalukan. Dain Gosen juga mengatakan bahwa jika selama ini kita memandang bahwa hukuman terlihat berhasil mengubah perilaku murid, itu sebenarnya hanyalah ilusi. Penggunaan hukuman justru akan merugikan murid di jangka panjang. Dampak penggunaan hukuman akan jauh lebih merugikan dibandingkan perubahan perilaku yang bisa saja hanya terjadi sementara. Respon murid terhadap penggunaan posisi penghukum adalah aku tak peduli. Kemungkinan lainnya, murid memang tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun, motivasi murid tidak datang dari dalam dirinya. Motivasi di balik perbuatan itu adalah karena takut dimarahi atau takut sakit hati. Mengacu pada alasan motivasi perilaku murid menurut James Wilson yang dikutip oleh Dain Gosen, motivasi ini ada di level 1 perilaku, yakni dilakukan untuk menghindari rasa sakit. Lantas, bila yang terjadi adalah hal seperti itu, apakah sudah memenuhi tujuan belajar yang kita cita-citakan? Ibu dan Bapak Guru, mungkin kita merasakan pernah ada di posisi penghukum. Dalam posisi kontrol, kita selalu bisa bergeser ke arah yang lebih baik. Setelah mengetahui semua dampaknya, mari kita merefleksikan kembali bagaimana caranya agar kita bisa berada pada posisi terbaik. Terima kasih ya, Ibu dan Bapak Guru sudah bersama kami untuk terus belajar menambah kapasitas diri. Tetap semangat Ibu dan Bapak Guru. Bagaimana Ibu tadi sudah menyaksikan video bagaimana guru penghukum tersebut sudah disaksikan Ibu ya? Iya, sudah. Kira-kira nih di di posisi kontrol guru ini posisi mana yang sudah Ibu terapkan tadi? Yang sepertinya mungkin sebelumnya mungkin. Di posisi mana yang sudah Ibu terapkan? Ada di posisi penghukum kah? Pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer? Saya pernah di posisi penghukum sebelumnya ya Bu. Mungkin sebelum saya nonton video ini, tapi setelah saya nonton ini, jadi saya lihat seperti kasusnya bisa terjadi jerah pada si murid seperti itu. Iya, berarti penghukum itu sebenarnya kalau kelihatannya mungkin kalau kita sebagai guru itu penghukum itu sebenarnya tidak baik untuk diterapkan ya. Seharusnya kita seperti kembali lagi itu mengkaji dulu itu kenapa siswa melakukan kesalahan dan langsung menghukum. Sebenarnya bukan menghukum itu langsung terjadi pada saat itu. Itu namanya sebut dengan penghukum. Nah, sedangkan konsekuensi itu ada ketetapan atau ada yang disepakati antara siswa dengan guru, itu baru dinamakan dengan konsekuensi. Nah, selanjutnya ibu-ibu di posisi kontrol guru ini sebaiknya nanti itu ke depan yang kita terapkan adalah di poin nomor 5, yaitu di mana posisi sebagai manajer, ya. Nah, itu yang pertama dulu kita lihat pada posisi penghukum ini, manajer. Nah, di posisi manajer ini. Nah, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid
mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi seperti kita ceritakan tadi bahwa di dalam kasus itu kita mengkaji dulu bagaimana dan apa selanjutnya tindakan yang dilakukan. Jika seseorang murid itu sudah melakukan kesalahan, kita tanyakan kembali, apakah selanjutnya akan kamu lakukan, apakah kamu akan memperbaiki. Itu di posisi manajer kita sebagai guru. Nah, yang ketujuh ini ada keyakinan kelas, yaitu segitiga restitusi. Nah, keyakinan kelas ini adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri untuk menemukan budaya positif. Pada keyakinan kelas ini, tadi sudah saya tanyakan, itu yang pertama, ibu-ibu sudah membuat belum keyakinan kelas pada siswa? Keyakinan kelas dalam ruang Bu, ada Bu? Ada nggak yang sudah membuat keyakinan kelas dalam ruang ibu? Ya, ada ibu ya. Seperti saya sendiri pernah membuat keyakinan kelas itu dengan siswa saya. Keyakinan kelas itu yang saya buat di lokal 2 MIPAS 4. Itu yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Contoh yang lain yaitu setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah, keyakinan kelas yang kami buat di sini yaitu kesepakatan antara siswa kelas 2 MIPAS 4 dengan gurunya, ya, ataupun dengan guru mapel yang lain atau wali kelas. Nah, jadi kesepakatan kami yang sudah menyepakati aturan ini itu bila dilanggar itu mereka siap menerima konsekuensi. Kalau tadi ibaratkan penghukum yang kita lihat di video tadi, ibaratnya tadi ketika si anak melakukan kesalahan, dia tidak sekolah ataupun memang dia tidak belajar, langsung kita beri hukuman di depan dengan kita mungkin mengatai dengan bahasa kasar ataupun bahasa yang terdengar keras, ya. Itu ibaratnya siswa yang kadang-kadang shock, dia langsung mendengar perkataan orang ibu tersebut dengan bahasa yang sangat kasar. Dia langsung shock atau dia nanti waktu pulang itu ke bawah-bawah, ya, kadang-kadang sampai sekarang masih diingat. Nah, yang ketujuh itu ada keyakinan kelas. Nah, ini contoh di papan ini kita bisa lihat contoh keyakinan kelas itu yang saya buat kesepakatan antara saya dengan siswa saya di kelas 2 MIPAS 4. Salah satunya yaitu setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah, berarti kesepakatan ini yang mereka buat itu harus memang sama-sama. Itu antara siswa dengan guru mapel atau wali kelas. Jadi kesepakatan itu mereka anggap itu siap menerima konsekuensi. Kenapa? Karena kita sudah membuat keyakinan kelas, ya. Nanti ibu-ibu bisa menerapkan keyakinan kelas kepada siswa, yaitu dengan cara seperti ini. Itu salah satu contoh yang sudah saya buat, ya, bisa diterapkan. Nanti bila mana siswa tersebut melanggar, mereka sudah tahu apa risikonya. Nah, jadi kita sebagai guru kembali kepada tadi, yaitu kepada kasus tadi di video, bahwa seorang guru itu ibaratnya jangan langsung memberi kepada posisi penghukum, ya. Sebenarnya kita sebagai guru adalah posisi manajer. Ini ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ini salah satu contoh keyakinan kelas yang saya kesepakati antara murid lokal 2 MIPAS 4 dengan saya itu, ya, sebagai wali kelas. Contohnya yaitu setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, itu tugas tiket harian, itu kesepakatannya. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Jadi kesepakatan itu dibuat antara siswa dengan guru atau wali kelasnya, yaitu yang mereka lakukan adalah kesepakatan, ya. Mungkin nanti ibu boleh membuat kesepakatan kelasnya dengan siswa ibu. Bila melanggar mereka siap menerima sanksi dan mereka sudah tahu apa konsekuensinya, ya. Kalau tadi ibarat video yang kita lihat adalah sebagai penghukum, begitu dia melakukan kesalahan langsung kita hukum. Nah, tapi posisi yang baik itu seorang guru adalah di posisi manajer. Oke, Bu Anita. Jadi saya kan sebagai guru bahasa Inggris, ya. Maksudnya sebelum Bu Anita juga menjelaskan tentang keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas, jauh-jauh hari saya sebagai guru bahasa Inggris
karena tujuan saya itu untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa. Jadi itu sebelumnya kami ada buat komitmen juga, cuman nggak sifatnya ke bahasanya kesepakatan kelas, tapi lebih ke komitmen. Ya. Apa komitmen kami? Yang pertama, karena belajar bahasa Inggris, berarti setiap siswa yang terlambat masuk, ya kan, 5 menit, 10 menit, berarti siswa itu harus berdiri di depan kelas, kemudian menyampaikan alasannya dengan bahasa Inggris. Berarti selama dia terlambat, berarti kalau siswanya 5 menit, berarti menyampaikan alasan 5 menit dengan menggunakan bahasa Inggris. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau dalam saat guru menyampaikan, ya kan, menyampaikan materi, kemudian ada siswa yang menanggapi ataupun guru menanyakan, siswanya merespon dengan kata hancur ataupun tidak bisa. Jadi hukumannya itu siswa itu harus menyampaikan ataupun menghafal pokoknya 25 kata, ya kan. Kemudian kalau misalnya dalam proses belajar mengajar itu diwajibkan harus memang menggunakan bahasa Inggris, karena konsep kami no English no service. Cuman masalahnya semua komitmen yang sudah disetujui itu tidak jalan sama sekali. Itu kira-kira salahnya di guru atau di siapa? Ya, baik Bu ya, pertanyaannya sebenarnya bukan yang tadi Bu terapkan komitmen itu sebenarnya sama juga, tujuannya adalah untuk mendisiplin, cuma beda bahasa itu komitmen aja. Sebenarnya lebih dibuat lagi nanti bukan kepada pihak kelas digantinya nanti supaya apa? Karena mereka nanti siap menerima konsekuensinya. Nah, jadi kita sudah mendatangani bila mana nanti siswa sudah membuat keyakinan kelas, mereka itu diajak tanda tangan Bu ya, bahwa mereka sudah setuju dengan kesepakatan mereka yang mereka buat. Nah, selanjutnya kalau sudah kita buat tapi tidak diterapkan juga, siapa yang salah ya Bu? Apa yang salah guru atau yang salah adalah siswa? Nah, sebenarnya adalah yang kita buat dalam kesepakatan dia juga, yaitu untuk mendisiplinkan. Berarti yang sudah kita buat tadi adalah ibaratnya untuk melatih mereka juga, untuk kebaikan mereka juga, tapi mereka juga tetap tidak mematuhi, ya Mulyana ya. Ya, artinya begini Bu, kesepakatan kelas itu memang sebelumnya disetujui dan semua siswa sudah setuju. Memang berarti kalau ada di luar dari konteks yang sudah disampaikan berarti ada hukumannya. Masalahnya setelah dihukum, siswanya itu bukan tambah termotivasi untuk belajar, malahan motivasi belajarnya itu tambah kurang, tambah menurun. Ya, karena gara-gara kesepakatan tadi yang kita buat bersama. Nah, itu bagaimana? Untuk merubah iklim belajarnya, jangan karena tadi hukuman tadi sebenarnya tujuannya untuk meningkatkan ataupun lebih mendisiplinkan lagi kan? Malahan berbalik, sebaliknya bukan lebih positif. Ya, bagaimana Kita diskusikan bukan ya. Tadi kan ada beberapa posisi juga. Ada hukum, ada manajer, kemudian kita juga bisa mengaktifkan diri sebagai teman. Nah, mungkin langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita cari tahu dulu nih si anak udah sepakat dengan komitmen yang sudah dibuat, tapi dilanggar juga. Berarti kan ada suatu alasan ya, alasan dari personal dia yang mungkin harus kita posisikan diri kita sebagai teman mungkin di situ. Jadi untuk mencari tahu ini alasan anaknya apa nih. Ya, kalau di tempat kita, ya kalau semua kita tanya alasan itu siswanya lebih menggunakan pikirannya untuk mencari alasan daripada mencari solusi kalau misalnya ada masalah. Karena mereka memang sifatnya apa ya, banyak alasan. Jadi sehingga kalau kita selalu menerima alasannya, karena alasan yang dikasih itu memang selalu logis, masuk akal. Besoknya terulang lagi. Jadi hal apa yang bisa kita lakukan sehingga yang kita terapkan ini bisa berjalan? Itulah Bu, tugas kita sebagai guru. Berarti kita cari jalan solusi yang berkolaborasi. Ya.
Kalau kesepakatan bilang juga nggak mempan, nanti ada solusi lain. Hukuman yang berat. Hukuman yang berat. Lebih ringan mungkin. Iya, mungkin tugas kita, Bu ya. Iya, tugas kita. Hukumannya mungkin terlalu berat, makanya mereka telat selalu. Besok-besok suruh nyanyi, Bu. Oh iya, kalau masalah itu memang selalu ada icebreaker buat nyanyi, bebas. Ini bahasa Inggris, Bu. Iya, karena memang merdeka ya, Iya, merdeka iya. buat kita semua ya. Itu memang selalu dibuat atau Iya. Baik Bu Mulyana, sebenarnya kasus-kasus yang seperti Bu Mulyana itu sering kita alami ya di semua mapel kita sendiri. Baiknya bagaimana ibu yang lain bisa memberi tanggapan lain mungkin yang tadi yang sudah saya sampaikan, mungkin ada yang saya menanggapi Bu. Nah, maksudnya tadi kan kami mana tahu ada solusi yang lebih wow dari Bu Anita kan. Bu Anita kan udah punya ilmu yang lebih lagi, jadi mungkin bisa share kepada kami. Jadi trik and tips yang bisa kami gunakan dalam proses belajar mengajar supaya benerin jilbab lah gitu kan. Nah, ataupun ada reason yang lain ya kan. Nah, kalau misalkan ada nih Bu yang pernah saya lakukan nih, kayak mereka telat masuk ke kelas, terus saya kasih hukumannya itu ada bersihkan apa namanya toilet, kamar mandi. Nah, ternyata apa namanya setelah saya dengar penyampaian Ibu Anita tadi bahwa terkadang kita memberikan hukuman itu tanpa kita tahu alasan dia itu karena apa. Nah, ya kan? Kayak kita mungkin saya rasa karena kita mempunyai kuasa atasnya namanya guru, dengan tanda kutip kata guru, kemudian kita kayak oh ya udah saya guru, saya punya hak ini kelas ini kelas saya gitu ya kan. Jika kamu telat saya kasih hukuman. Nah, ternyata tugas kita itu nggak cuma sampai di situ aja gitu. Kita harus tahu bahwa si anak itu ketika melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Ya, maka berarti tambah lagi nih tugas kita jadi guru kan gitu. Kita harus usaha lagi nih jadi guru supaya nggak cuma sebatas melihat dari yang terlihat aja. Nah, seperti itu. Oke Bu, itu aja dari saya. aku sebenarnya kita sebagai guru karena memiliki posisi ini sebagai guru berarti bisa mengatur. Tapi dalam arti kata itu bukan langsung memberi hukuman ya kepada siswa ketika siswa kita melakukan sebuah kesalahan atau memang melanggar aturan, kita langsung memberi hukuman karena saya sebagai guru ya. Mungkin kita ada rasa seperti itu ya ibu-ibu ya. Tapi selanjutnya kita menanyakan dulu sebenarnya kita dengan murid itu sudah ada posisi sebagai teman ya. Kita dekatin dulu, kenapa kamu ke WC selalu, nah apa yang terjadi dengan kamu, itu kan ibaratnya mendekati ya, mendekati dulu kepada siswa, menanyakan perihal kenapa dia melakukan kesalahan itu. Nah ketika mereka sudah melakukan kesalahan, baru kita kembali kepada dengan cara ketika kamu melakukan kesalahan, apakah kamu yang lakukan itu adalah benar, apa selanjutnya akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Begitulah kira-kira ya ibu-ibu ya. Jadi yang sudah penjelasan tadi mungkin ibu sedikit tercerahkan bagaimana untuk menangani permasalahan yang kita alami di siswa-siswa kita nanti ya. Dari hasil yang sudah saya paparkan tadi, jadi kita ada kesimpulannya, yaitu dari filosofi Ki Hajar Dewantara kita belajar bahwa seorang guru itu harus mampu menghadirkan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan juga menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Selain itu, guru juga perlu memahami nilai dan kepercayaan dalam mewujudkan pendidikan yang bermuara kepada terciptanya karakter profil wajah dalam diri murid. Jadi kesimpulannya itu adalah kita menyimpulkan itu bahwa
murid itu kita menuntun ya, bukan artinya menuntut di sini. Jadi kesimpulannya kita ambil adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah ialah dengan menerapkan disiplin positif, yaitu dengan menggunakan restitusi, menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer, dan membuat keyakinan sekolah atau kelas, serta menyelesaikan masalah dengan tahapan segitiga restitusi. Sekian dari hasil pemaparan saya tadi. Saya pamit undur diri, yaitu wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk Ibu Anita. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Anita, calon guru penggerak di sekolah kita. Semoga ilmu yang diberikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekian dulu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mulyana. Saya guru bahasa Inggris di SMA Muslimat Samalanga dan juga merupakan rekan sejawat dari Ibu Anita yang salah satu dari calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Biren. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan hasil apa yang saya dapatkan setelah Ibu Anita memaparkan materi, yaitu tentang kegiatan diseminasi budaya positif dalam kelas. Dalam paparan ini saya sangat berterima kasih sekali kepada Bu Anita karena sudah memberikan ilmu yang sangat luar biasa, yaitu tentang bagaimana cara kita menerapkan budaya positif terhadap murid-murid kita. Di sini saya sudah sangat memahami apa itu budaya disiplin positif, ya. Nah, di mana kita seorang pendidik harus mempertunjukkan, harus memberikan contoh kepada murid-murid kita tentang bagaimana caranya supaya lebih disiplin. Karena dengan disiplin, siswanya akan lebih mudah mencapai apa yang dia inginkan, yaitu tentang kegiatan diseminasi budaya positif. Itu sangat bermanfaat bagi kita, yaitu sebagai pendidik, khususnya saya. Jadi saya di sini sudah memahami tentang apa yang seharusnya kita terapkan ataupun kita contohkan kepada murid-murid kita. Oke, sekian dari saya. Semoga apa yang disampaikan Bu Anita, apa yang dilakukan Ibu Anita ke depan itu bisa bermanfaat dan bisa menggerakkan hati-hati guru semua untuk mengikuti program penggerak ini seperti yang dilakukan Ibu Anita. Semoga ini menjadi inspirasi dan motivasi kepada guru-guru yang lain, khususnya buat saya. Saya juga ingin mengikuti guru penggerak di angkatan selanjutnya, insya Allah ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Anita materi yang telah disampaikan, dan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Iza, teman sejawat dari Ibu Anita, yaitu calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya sangat berterima kasih kepada Ibu Anita yang telah memberikan ilmu kepada saya khususnya dan juga teman-teman di sini mengenai diseminasi budaya positif. Ini sangat berguna sekali sebagai kami sebagai guru, yaitu jika ada kasus nantinya di sekolah. Dan adapun jika ada kasus nantinya di sekolah, kita tidak langsung memanggil siswanya, tetapi ada hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, menstabilisasi identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dan 3 hal itu sangat perlu sekali dilakukan oleh seorang guru. Di sini saya sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Anita. Terima kasih Ibu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia. Saya guru dari sekolah SMA Swasta Muslimat Samalanga. Saya guru bidang studi matematika. Berarti di sini
sini saya rekan sejawat dari Ibu Anita, calon guru penggerak angkatan 10. Berarti di sini saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Anita yang telah memaparkan diseminasi tentang budaya positif. Berarti berdasarkan hasil yang telah dipaparkan oleh Ibu Anita, yaitu tentang teori kontrol guru. Berarti teori kontrol guru di sini ada 5, yaitu yang pertama pembuku, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sangat efektif digunakan yaitu teori kontrol guru manajer. Berarti untuk teori kontrol manajer membuat permasalahan dapat ditangani dengan baik. Berarti di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Anita yang telah memberikan ilmu khususnya kepada saya dan kepada guru-guru yang lain yang ada di sekolah SMA swasta muslimat. Semoga mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi dan bisa berbagi kepada kami semua guru-guru di sekolah SMA swasta muslimat. Semangat Bu Anita. Kami rekan sejawat Ibu Anita dari SMA Swasta Muslimat Samalanga. Oke buat Bu Anita, perubahan tidak akan terjadi tanpa pergerakan. Semangat Bu Anita! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, untuk hari ini kita akan buat dengan keyakinan kelas. Tahu nggak itu apa keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas adalah kesepakatan yang kita kesepakati antara siswa dengan guru atau antara siswa dengan wali kelas atau guru mapel yang lainnya. Nah, kenapa harus keyakinan kelas? Karena dengan keyakinan kelas kita yakin melakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Seperti apa contohnya dalam keyakinan kelas? Seperti misalnya dilarang buang sampah. Sebenarnya dilarang buang sampah. Nah, yang ibu mau terangkan bahwa keyakinan kelas itu tidak boleh ditulis dalam bentuk dilarang. Jangan, tidak boleh, ya, jangan ditulis. Tapi bagaimana juga dalam bentuk positif, jangan negatif. Nah, contoh kesepakatan kelas yang kita buat adalah yaitu untuk sebuah belajar yang aman dan nyaman. Berarti itu kan harus kebersihan. Berarti yang paling disepakati adalah jagalah kebersihan. Karena dibuat dilarang buang sampah. Dilarang itu sebenarnya bagus jangan ditulis, tapi jangan ditulis dengan kata dilarang. Tapi siapa? Kebersihan. Nah, misalnya kajian kelas yang akan membuat adalah mandiri, kreatif, saling menghormati. Nah, saling menghormati itu adalah keyakinan kelas yang kalian disepakati
Terus dibuangkan sampah sama ya dengan dibersihkan. Terus kita ambil lagi dengan kedisiplinan. Terus ini pelajaran menjaga buku cetak ya. Terus kebersihan, terus ambil lagi kebersihan. Ini ada ketertiban. Terus kita sama semua, jadi kita ambil kesimpulan aja. Berarti kesepakatan yang kalian telah buat, yang pertama kita ambil itu ada kebersihan, jaga kebersihan. Dan kedua saling menjaga. Yang ketiga kedisiplinan. Dan yang keempat ini menjaga kita dengan baik. Terus menjaga ketertiban. Berarti dalam lingkungan sekolah kita itu menjaga ketertiban agar tidak terjadi kerusuhan dan kericuhan. Maka kesimpulan yang kita ambil ini adalah ada 5 selian dan 11 yang kalian sepakati. Berarti kalau sudah sepakati, ibu minta tanda tangannya, ya. Ini tanda tangan. Nanti 4 orang maju ke depan untuk tanda tangan bahwa kalian sudah menyetujui dengan keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati. Oke, kita tanda tangan sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazia. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 3. Dalam kegiatan keyakinan kelas ini, saya sangat senang karena mengapa? Karena dalam kegiatan ini saya lebih tahu kebersihan, ketertiban dalam kelas dan kedisiplinan dalam kelas. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Makfiratul Anis. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 3. Saya sangat senang dengan adanya kesepakatan kelas yang disepakati. Dengan adanya kesepakatan ini, supaya kita menjadi siswa yang lebih baik lagi. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Aura Salsabila. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 3. Jadi saya sangat setuju dengan adanya keyakinan kelas karena ini adalah kesepakatan kita bersama dalam kelas ini. Karena kalau guru yang amat kita yang telah membuat kurikulum itu tentu ada orang yang tidak senang. Tapi dengan kesepakatan kita bersama, insya Allah kedepannya keyakinan kelas ini akan berjalan dan semoga kita kedepannya kita akan menjadi lebih baik dengan adanya keyakinan kelas seperti ketertiban dan menjaga kebersihan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
akan terjaga. Dan yang pastinya apabila kelas bersih, maka kita akan senang di dalam kelas tersebut. Jadi kami mengucapkan terima kasih buat Ibu karena sudah membantu kami dalam menjaga kebersihan